Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Andika Pratama Putra di acara Insight Bawah. Siapkan kopimu and enjoy the moment. Jadi sekarang hari ini kita akan membahas tentang LGBTQ+, yang mana LGBT ini apa namanya banyak kasus yang terjadi di Indonesia gitu, dan angka angka orang yang mengalami ataupun orang yang LGBT ini di Indonesia terus meningkat gitu. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan membahas LGBTQ+ gitu. Nah, kemarin kan kita udah ini ya agak udah kayak ngobrol kan di chat gitu ya. Jadi hari ini ngebahas tentang LGBT dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, ente pertama kali ngedenger Ana ngasih ngasih topik tentang ini, ente gimana pendapatnya dulu kemarin? Ini ya, kalau misalnya denger ya, emang lagi tabu kan. Di Hmm. Indonesia pun banyak banget kalau kita lihat di Twitter. Itu bahkan mereka tuh kayak nggak malu gitu. Banyak yang confess, apa ya, kayak mengakui bahwasanya ya mereka seperti itu gitu. Miris banget pokoknya kalau sekarang itu. Soalnya kan di Indonesia kan sekarang tuh lagi naik ya, dan lagi banyak-banyaknya gitu. Hmm, hmm, Bahkan kalau tidak salah itu ya, angkanya tuh sampai menginjak ratusan ribu orang yang disinyalir ataupun orang yang dikira sebagai hmm, apa ya, disorientasi seksualnya LGBTQ+ gitu. Nah, hmm. Ya, uh, ini kan apalagi yang kemarin yang viral kemarin itu ada hmm? dosen yang marahin mahasiswanya tuh ngakuin bahwasanya dia itu masih questioning, nggak Oh jelas iya, gendernya apa, ya kan. iya iya, yang yang Kan yang yang ditanya itu ya, jadi kamu yang ditanya eh, itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Terus mahasiswanya tuh jawab tuh apa? Saya tidak apa, saya pertengahan gitu ya. Gitu ya. ya saya pertengahan itu Pertengahan. lucu ya kan, bahkan secara terang-terangan terbuka di universitas kayak Hmm. gitu. Nah, Mirip banget. apa? Kayak anak mau ngomong mulai dari mana ya? Jadi mulai dari ini aja. Jadi LGBTQ+ ini kan kalau diartikan kan sebagai lesbian, gay, Hmm. biseksual, Seksual, transgender, transgender. kemudian Q-nya tuh queer, dan plusnya itu ada banyak banyak apa kelamin lain gitu ya, yang sisanya gitu. Jadi si LGBTQ+ ini mengakomodir berbagai jenis kelamin ataupun berbagai jenis orientasi seks yang ada gitu. Nah, eh sebenarnya kalau saya ingin bilang bahwa kita mulai eh jadi gini, kita nggak usah ngomong dulu agama Islam gitu loh. Bukan agama Islam pun, bukan agama Islam pun sebenarnya pemahaman LGBT ini tuh udah salah secara nalar gitu ya. Jadi Secara norma, eh, secara eh, ini, eh, secara 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 logika se- itu emang udah gak nyambung. iya, secara logika emang udah nggak nyambung. Nah, kalaupun emang misalkan apa namanya seseorang itu mempunyai kecenderungan agak kemayu gitu ya, agak kemayu Hmm. itu kan karena konstruksi sosial gitu loh. Jadi karena kebiasaan, bukan karena emang fitrahnya dia kemayu gitu loh. Dan yang fitrahnya itu sebenarnya eh, laki-laki ataupun perempuan gitu, Pot.
Nah, kalaupun misalkan kita melihat, oh ada kok orang yang kemayu ini dan sebagainya, ada orang yang kemayu misalkan. Nah, itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Maksudnya kemayu, kebiasaan dia dari dulu. Ada orang yang kita tahu sama-sama, ada seseorang di Indonesia yang dia tuh budayawan, ahli nari. Dia tuh kayak ngomongnya, kemudian jalannya kemayu, tapi ketika dia beribadah, ketika dia berpakaian, dia tuh laki-laki gitu loh. Cuman karena mungkin Hmm. karena kebiasaan nari, kebiasaan kebiasaan apa? Kebiasaan berdandan pas nari. Jadi dia agak kemayu dan itu sebenarnya menurut saya itu sah-sah saja gitu. Jadi yang disalahkannya tuh dan selagi dia emang berpakaiannya pria dan dia cara beribadahnya dan cara apa namanya seksnya, cara berhubungannya dia normal gitu loh, dianya yang pria gitu loh. Kayak gitu sih menurut saya. Jadi eh, bahwa LGBTQ plus ini sebenarnya adalah konstruksi sosial dan kelamin pria dan wanita itu sebenarnya fitrah gitu loh. Ini yang harus ditekankan lagi gitu. Jadi bukan bukan jangan dibalik bahwa LGBTQ plus ini adalah fitrah dan kelamin pria dan wanita adalah konstruksi sosial. Nah, jangan gitu gitu loh. Itu yang apa? Yang sebenarnya harus dipahami oleh kita semua. Mungkin nanti juga dari orang lain apa penonton ada juga yang apa namanya yang sekarang dia tuh LGBT gitu loh. Dia salah satu dari LGBTQ plus gitu loh. Semoga ini berguna gitu loh. Jadi kita tidak menyalahkan orangnya, tetapi kita menyalahkan orientasinya dan menyalahkan bagaimana dia melakukan hubungan atau dalam tanda kutip dia berhubungan intimnya bagaimana itu yang kita sebenarnya kritisi dan kita salahkan kayak gitu. Jadi apa namanya bukan mikirnya jangan eh, if I feel I'm woman so I'm woman gitu jangan gitu jadi apa feel itu harus berdasar kepada apa yang kita udah punya kalau kelamin kita pria ya udah feel kita apa namanya harusnya ngikutin ke pria kalau kelamin kita wanita feel kita harusnya ngikutin ke wanita kalaupun misalkan nanti kita jadi kemayu atau kita jadi tomboy itu urusan belakangan gitu karena mungkin kebiasaan ataupun ya karena mungkin kebiasaan ataupun pengennya kayak gitu gitu itu sih eh, yang yang bisa saya sampaikan dahulu ya kalau menurut itu gimana. LGBT ini kan kayak semacam penyakit ya, tapi kebanyakan mereka tuh merasa ini tuh bukan penyakit. Mereka tuh bilang kalau ini tuh fitrah, kebebasan ya, kebebasan mereka feelingnya tuh seperti apa. Padahal nggak seperti itu. Mungkin ini ya, ini kan di pendapat kita. Mungkin mereka juga bilang ini pendapat kita juga, jadi jangan disamakan. Oke, kalau memang kayak gitu. Tapi kita ini hidup bukan uh, bukan sendiri. Kita hidup bersama. Kalau misalnya kita hidup sendiri, ini sendiri, ya udah. Tapi masalahnya kita itu hidup dengan normal-normal. Gitu. Terus kalau misalnya mereka jawab, ya berarti kita merasa terasingkan. Terus mereka buat komunitas dan sebagainya. Itu salah satu bentuk bahwasanya mereka sedang cacat logika. Kenapa? Ya itu menyalahi dari fitrah mereka sendiri. Kayak gitu. Fitrah kan ada fitrah sama ada tabiat. Tabiat manusia, fitrahnya manusia itu adalah laki-laki dengan perempuan. Tapi tabiat atau kelakuan mereka itu muncul gara-gara banyak. Contohnya gara-gara lingkungan. Mereka terintimidasi dengan lingkungan yang buat mereka trauma dengan lawan jenis dan sebagainya. Terus mereka nyaman dengan sesamanya atau dan lain sebagainya, biseksual atau dan lain sebagainya. Itu kayak mereka mencari ketenangan dengan
sesuatu yang salah. Kalau misalnya kita bilang pakai narkoba baik gak sih, buat mereka yang pemakai itu baik, tapi bagi kita yang sadar, bagi mereka yang tahu, ya itu mungkin sesaat, tapi hasilnya, tapi dampaknya itu mereka merusak diri mereka sendiri, Hmm. seperti itu. Mereka akan Dan cacat kayak gitu. iya, jadi sebenarnya ada juga di situ tuh ketika seseorang LGBTQ plus itu ada yang namanya krisis 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 gender gitu ya, ataupun krisis jenis kelamin. Nah, itu sebenarnya itu yang sebenarnya yang harus diberesi gitu. Jadi jadi kalau misalkan kita lihat eh, apa namanya di psikologi ataupun di psikologi Islam, di psikologi umum, psikologi barat ataupun psikologi Islam atau psikologi timur, itu sebenarnya ada dua pandangan. Ya, jadi psikologi barat ataupun mayoritas psikologi barat tuh bilang bahwa LGBTQ plus ini adalah sebuah hak gitu. Kemudian psikologi Islam bilang bahwa LGBTQ plus ini adalah penyimpangan ataupun kesalahan gitu loh, kesalahan berpikir. Nah, kalau saya mau jawab, sebenarnya apa namanya eh, banyak pertanyaan. Kalau saya mau jawab, sebenarnya ini adalah tentang krisis jenis kelamin atau krisis gender aja gitu. Jadi apa namanya orang itu sebelum dia ingin menentukan dia LGBTQ plus itu dia sebenarnya mengalami masalah krisis gender ataupun krisis krisis kelamin gitu ya. Jadi makanya nyambung tadi ke perkataan yang saya di awal itu bahwa ketika kita berada di fase di mana kita itu krisis gender atau krisis jenis kelamin ataupun krisis feel, krisis perasaan, kita harus gampang aja kita tinggal lihat kelamin kita apa gitu loh. Kelamin kita pas lahir tuh pria atau kelamin wanita gitu. Kayak gitu sih. Jadi toh misalkan nanti ketika ada seseorang yang mempunyai kelamin ganda, nah itu nanti beda soal gitu. Itu beda soal. Nanti ketika kalau misalkan ada yang mempunyai kelamin ganda, dia masuk ke fase krisis gender atau krisis jenis kelamin, itu kasusnya itu kan banyak harus diteliti lagi. Oh, dia lebih cenderung ke pria atau wanita, terus hormonnya kayak gimana, terus dari segi medisnya kayak gimana, dari segi agamanya kayak gimana, itu nanti ada operasi di sana, ada apa ya, ada pembetulan ataupun ada operasi kelamin di sana. Kalau bagi orang yang lahir dengan dua jenis kelamin gitu loh, kan soalnya ada juga kan ya kasus kayak gitu sih. Dan bagi orang yang lahir dengan satu jenis kelamin itu itu pasti itu dia itu akan lahir sesuai dengan jenis kelamin yang dia miliki pas lahir gitu loh, kayak gitu. LGBT kan kebanyakan dari Eropa kok sekarang meskipun di Indonesia ramai Hmm. marak, kebanyakan uh, ideal idealisme ini tuh diusung sama negara-negara. Mereka ini muncul atau mereka ini perasaan mereka ini suka terhadap sesuatu yang seperti itu tuh banyak faktor seperti tekanan dari masyarakat atau trauma dari pengalaman mereka waktu kecil atau mereka waktu dalam proses pendewasaan. Hmm. Di sini mereka bilang berdasarkan dengan kebebasan atau uh, hak asasi manusia, ya kan? Setiap orang punya wewenang, tapi seperti ini itu bukan sebagai uh, hal yang bagus atau sesuatu yang bisa dibenarkan.
di Amerika pun eh, kan paling banyak itu di New York. Kalau kita tahu Ya, itu sekarang di Amerika paling banyak ini ya, paling banyak apa penyandang LGBTQ+. Nah, terus lanjutkan, santai aja nggak apa-apa. eh, di sana kan paling banyak. Dan kita tahu bahwasanya kriminal atau kesenjangan sosial di Amerika itu juga tinggi. Hmm, Banyak kayak kasus-kasus yang menyimpang dan sebagainya. Itu yang membuat mereka uh, menjadi pelampiasan. Kayak di Prancis juga. Di Prancis kalau kita tahu orang itu, kalau kita lihat Prancis itu bagus. Prancis itu kayak ini apa ya, tertata, dan Amerika seperti itu juga. Kita nggak tahu di dark side atau sisi gelap di sana itu banyak orang-orang yang kehilangan kesadaran, banyak yang seperti itu. Jadi yang mereka awalnya mengaku bahwa saya ini adalah kebebasan, itu mereka bahkan secara nggak sadar itu membuat mereka sakit, membuat mereka terjerumus dengan hal-hal yang sangat negatif, gitu. Mulai dari penyakit, habis itu kesehatan mental dan sebagainya, ya kan. Habis itu dengan fitrah dari atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu sebuah, kita boleh uh, menerima bahwasanya mereka itu, oh ini kebebasan kita, ya iya itu adalah kebebasan mereka, tapi kita juga harus tahu bahwasanya mereka itu salah, gitu. Meskipun dalam kacamata mereka benar, tapi kita tahu gitu bahwasanya dampak dari sini itu menyebabkan bukan cuma di mereka doang, di kita juga, mulai dari kesehatan, habis itu lingkungan, habis itu gaya hidup dan lain sebagainya, itu sangat merusak seperti itu. hmm, Kalau di Islam udah jelas kan nggak boleh. hmm. Nah, sebenarnya terus terus juga gini. Tadi kan saya bilang krisis gender atau krisis apa jenis kelamin. Nah, sebenarnya saya salah ya tadi. Maksud saya itu krisis identitas. Nah, Hmm, ini kenapa saya utarakan ataupun kenapa saya katakan tentang krisis identitas ini karena pasti ketika apa namanya ini kajian yang harus dibahas juga krisis identitas itu jangan sampai kita mengalami masalah krisis identitas gitu loh. Jadi apa hmm, namanya ketika kita ada orang LGBT gitu ya, ada orang LGBT pasti dia hmm, mengalami yang namanya krisis identitas gitu loh. Dia you are what you feel gitu. Dia pasti bilang kamu adalah apa yang kamu rasakan gitu. Kalau kamu rasanya kamu pria, ya kamu pria gitu, walaupun jenis kelamin kamu wanita. Terus kalau kamu misalkan merasakan kamu wanita, ya berarti kamu wanita, walaupun jenis kelamin kamu pria gitu loh. Nah, ketika seseorang bingung tentang krisis identitas, maka saya jawab bahwa ketika kamu di fase krisis identitas, kamu tinggal melihat kelamin apa yang kamu mempunyai ketika kamu lahir, gitu loh. Apakah kamu punya kelamin pria ataupun kelamin wanita gitu. Karena krisis identitas ini bisa jadi lahir karena apa namanya? Karena pengalaman kamu gitu loh. Toh hmm, pengalaman ataupun pemikiran kamu gitu loh. Jadi maksudnya pengalaman tuh maksudnya gini, pengalaman dari orang lain yang menimpa kita ataupun dari pemikiran kita sendiri gitu loh yang mungkin dalam tanda kutip terlalu pintar gitu loh sampai memikirkan jenis kelamin itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Tapi nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika kita ada di fase kita krisis identitas, kita tinggal lihat aja kelamin apa yang kita punyai ketika kita lahir. Apakah kelamin pria ataupun kelamin wanita seperti itu. Soalnya secara nggak usah ngomongin agama Islam dulu, ngomongin agama-agama lain pun itu secara secara nalar itu sudah salah gitu, secara logika itu sudah salah. Jadi harap dipikirkan kembali gitu ya bagi para teman-teman
ataupun bagi para penonton yang sekarang mengalami ataupun yang sekarang LGBT menganut paham LGBT itu apa namanya benar gitu. Soalnya kan ya itu sih gitu loh. Tadi juga saya kan tadi ngomong saya persingkat lagi kan. Jadi di psikologi pun psikologi barat itu ada yang bilang LGBT itu penyimpangan dan ada yang bilang LGBT itu bukan penyimpangan gitu loh. Tapi di psikologi agama ataupun di psikologi Islam sudah pasti mengatakan bahwa LGBT itu adalah penyimpangan kayak gitu. Seperti itu sih. Kalau kita lihat, ya, uh, ini kan mereka bilang bahwa ini adalah kebebasan dalam privasi, kebebasan dalam kehidupan mereka. Tapi kita harus sadari semua yang berdasarkan kayak alasan kebebasan dan lain sebagainya itu nggak boleh dikekang atau nggak boleh dipagarin oleh norma masyarakat yang berlaku. Nah itu salah banget. Karena ini tuh beda. Karena itu bentuknya kayak penyakit. Kita lihat kalau misalnya di negara-negara, jangankan di negara-negara yang kayak Malaysia dan sebagainya, kita lihat di Indonesia, orang merokok, ya kan? Orang merokok itu kan sebuah kenikmatan pribadi atau bagaimana seorang itu melampiaskan atau membuat pikiran mereka jernih. Tapi ketika mereka itu berdampak dengan orang lain, misal ada rokok asapnya kena anak kecil, rokok kena bayi dan lain sebagainya, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran dan nggak baik. Nah seperti itu. Dan juga kalau misal bahwasanya kebebasan itu emang sebuah hak yang boleh-boleh saja, yang sah saja bagi semua orang, apakah bisa dikatakan sadisme salah satu idealis yang bahwasanya yang psikopat seperti itu bagi mereka itu sebuah hak mereka? Apakah itu bisa dibenarkan? Enggak, karena itu berdampak dengan kehidupan bersosial seperti itu. Iya, sama juga kayak gini, ketika kita apa namanya melihat ada cewek cantik gitu, tapi dia sudah punya suami gitu. Apakah kita boleh mendekatinya gitu? Apakah kita mempunyai hak untuk mendekatinya gitu? Itu kan secara norma ataupun secara etika udah salah ngedeketin Udah salah. ya ngedeketin istri orang lain gitu loh. Jadi di situ di situ ada norma, di situ ada etika, di situ ada syariat gitu ya. Ada di situ ada peraturan agama gitu loh. Juga di situ ada apa namanya? Peraturan negara gitu. Kan nikah secara negara maksudnya ya. Kayak gitu kan. Ya, Jadi kalau misalnya kayak gitu, ya bisa hancur ya kan. Nggak ada peraturan yang berlaku seperti itu. iya bener banget tuh. Bener banget tuh. Jadi apa namanya? Harus di bold tuh. Jadi kalau nggak ada peraturan itu bisa hancur. Nah itu harus dilingkari, harus di apa namanya dikasih tanda apa harus digaris bawah itu bisa hancur gitu. Ya kalau mau ya terserah, tapi jangan sampai mendampakkan gitu kan, berdampak. Meskipun ya emang nggak boleh gitu, tapi kan kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain. Iya, iya, iya. Tapi ya kayak gitu, mereka kalau misalnya kita hargain kami, ya mereka juga harus hargain kami gitu kan. Jangan merusak norma yang berlaku di dalam masyarakat kita seperti itu. Ya, ya kayak gitu. Kalau misalnya kita beranggapan bahwa kebebasan itu adalah sebuah kebebasan mutlak atau setiap orang bisa mengapresiasikan semua yang ada di kepalanya dan bisa berekspresi dengan bebas sesuai dengan kepalanya sendiri, itu orang melihat itu kekangan, padahal itu bukan. Ya kan, kalau misalnya seperti itu mah nggak ada hukum, nggak ada norma yang berlaku dalam kehidupan ini seperti itu. Terus juga gini. Bahkan dalam kebebasan gimana? Nah, terus juga gini. Saya mau bilang bahwa bagi para psikolog, bagi para apa namanya, bagi para psikolog, entah itu psikolog umum ataupun psikolog Islam,
bagi para pendakwah, bagi para aktivis, bagi kamu yang sok-sokan ingin mengakomodir feel-nya, perasaannya LGBT, kamu tuh harus mikir-mikir lagi gitu. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang keren, itu sesuatu yang salah gitu. Jadi kamu harus mikir-mikir lagi apa namanya, itu adalah sesuatu yang salah gitu loh, bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Jadi sesuatu yang benar itu harus didasari oleh norma etika ataupun syariat ataupun aturan agama yang benar dulu. Habis itu silakan untuk berekspresi sesuai keinginan Anda gitu. Yang teratur gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ada berkahnya lah kita untuk mengakomodir bahwa feel-nya atau perasaannya LGBT itu adalah sesuatu hak gitu loh. Nggak ada berkahnya gitu. Jadi untuk para pendakwah, para antusias gitu, para aktivis LGBT harus nggak ada berkahnya lah. Kamu itu mengakomodir eh, apa namanya feel ataupun perasaan LGBT gitu. Justru kamu akan mendapatkan lebih banyak berkah ketika kamu itu menyadarkannya gitu loh, bahwa LGBTQ ini adalah sesuatu yang salah, entah apapun penyebabnya, itu adalah sesuatu yang salah, dan pasti bisa untuk apa namanya sembuh gitu loh, dan pasti bisa untuk sembuh. Ya gitu sih, semua ya kayak gitulah, kebebasan setiap orang kan boleh berekspresi, tapi ya kita lihat kita hidup di masyarakat ini punya norma seperti itu. Hmm, Kalau misalnya mereka bilang kebebasan dalam setiap orang individu, dan kita juga punya kebebasan seperti itu, kita juga hmm. punya hak seperti itu. Iya, jadi ya pokoknya kalau dari saya tuh nasihat terakhirnya tuh yaitu kita tidak menyalahkan kamu, tetapi kita menyalahkan pemikiran kamu, dan kita juga menyalahkan orientasi seksual kamu gitu. Jadi ketika Mm-mm. toh pun ketika kamu nanti balik lagi ke normal, justru kita sangat menghormati dan kita sangat menyayangi, mencintai kamu gitu kan. Kayak gitu Mm-mm. gitu. Karena dalam berbagai kajian pun krisis identitas ini tuh pasti ada gitu dan itu diakui gitu. Dan LGBTQ secara orientasi ataupun secara secara apa namanya, secara orientasi seksual atau secara pemikiran itu sudah salah, kayak gitu sih ya. Apa nanti ada nasihat lagi ataupun apa yang mudah-mudahan. Eh, ya gini, kehidupan itu selalu berubah. Kehidupan ini berubah berawal dari imajinasi, ya kan? Imajinasi. Jadi jangan takut untuk berimajinasi. Kalau misalnya imajinasi kita buruk, kita mengubah imajinasi kita menjadi lebih baik. Karena imajinasi ini bisa merubah kehidupan seseorang. Dan seseorang ini bukan cuma kita. Kita harus memikirkan imajinasi yang kita ekspresikan itu bisa merubah diri kita dan bisa berdampak kepada orang lain. Seperti itu. Baik, udah ada lagi udah ya. Ya, baik. Eh, Sekian episode kita tentang LGBTQ+ ini. Semoga video ini berguna juga gitu ya. Dan oh ya, ada juga fenomena yang terjadi juga kan sekarang, banyak juga sekolah-sekolah yang mempunyai 3 toilet gitu loh. Yang satu pria, yang satu wanita, yang satu lagi tidak ada gender gitu loh. Tidak ada gender. Nah ini kalau ada sekolah yang kayak gitu, apa namanya, eh, para bapak dan para ibu harus lebih berhati-hati lagi gitu untuk menyekolahkan anaknya gitu. Seperti itu sih. Dan semoga sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah Indonesia kita ke depannya akan apa namanya, akan menjadi
sekolah-sekolahnya menjadi lebih baik lagi gitu loh. Nggak ada kasus-kasus yang kayak gini lagi kayak gitu ya, seperti itu. Hmm. Jadi dan kita pun walaupun menganggap LGBTQ plus itu salah, kita bukan berarti langsung menyalahkan, enggak, tapi kita juga membuka diskusi, membuka debat untuk mencari siapa yang paling benar gitu loh. Jadi apa namanya, kita tidak menutup, tidak menutup apa namanya, tidak menutup aspirasi gitu loh. Kita juga tidak menutup apa namanya, eh, tidak menutup pemikiran kayak gitu. Jadi ya justru kita harus lebih banyak berpikir juga ya, kayak lebih banyak berpikir juga gitu. Itu sih kalau dari anak gitu. Video kita pada hari ini. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Sampai jumpa di Inside Berkohwa di episode selanjutnya. Saya Andika dan Naga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.